Pernah dengar nggak dengan istilah Strawberry Generation? Ya, generasi ini adalah generasi yang egois, arogan, manja, banyak menuntutnya, tapi tidak bisa bekerja. Halo warga Badis, aku Reza dan selamat datang di channel VAR Capital Indonesia. Istilah pergenerasian bukan hanya berhenti hanya sampai dikelompokkan berdasarkan tahun kelahirannya saja. Ternyata ada beberapa generasi yang dikelompokkan berdasarkan kondisinya. Nah, mungkin Badis pernah dengarkan terkait sandwich generation yang sebenarnya VAR Capital juga udah pernah bahas nih di video-video sebelumnya. Tapi ini ada hal yang menarik juga terkait satu generasi. Pernah dengar nggak dengan istilah Strawberry Generation? Nah, kalau misalnya Badis memang sudah sedikit familiar nih dengan Strawberry Generation, coba drop pengetahuan Badis sekilas tentang Strawberry Generation ini di kolom komentar kita, oke? Atau mungkin juga ada di luar sana ya yang berpikir bahwasanya, oh, Strawberry Generation pernah dengar nih, ini bukannya sama ya dengan Gen Z. Nah, untuk orang-orang yang berpikir seperti ini, sekali lagi kita sampaikan bahwasanya, nope, ini sangat berbeda. Sebenarnya nggak sangat berbeda ya, tapi memang berbeda. Untuk teman-teman yang berpikir bahwasanya Strawberry Generation ini sama dengan Gen Z, wajar. Karena di luar sana, informasi-informasi yang menyampaikan terkait Strawberry Generation ini sangat direlatekan dengan Gen Z. Memang sebenarnya banyak kemiripan, tapi tetap yang harus kita garis bawahi secara harfiah istilah dan kajian bahwasanya Strawberry Generation ini bukan sama dengan Gen Z. Nah, secara detailnya, yuk kita bahas di video kali ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang Strawberry Generation ini secara mendalam, kita kenali dulu istilah dari Strawberry Generation ini. Istilah ini pertama kali muncul di Taiwan yang merupakan istilah yang merujuk pada sekelompok individu kelahiran di atas 1990-an. Nah, generasi ini atau Strawberry Generation ini kenapa lahir? Karena banyak generasi-generasi muda di sana yang dicap lembek dan mudah hancur ketika mendapatkan tekanan sosial dan profesional. Dan juga Strawberry Generation ini adalah istilah yang merujuk pada generasi muda yang kreatif dan memiliki banyak ide cemerlang, tetapi sangat mudah hancur ketika mendapatkan tekanan sosial, serta tidak mau bekerja keras nih untuk apa yang mereka inginkan. Jadi penggambaran itu persis seperti buah strawberry yang cantik dan eksotis, tapi jika mendapatkan tekanan sedikit aja, maka buahnya akan cepat rusak. Nah, tidak sedikit nih yang mengatakan bahwasanya generasi ini adalah generasi yang egois, arogan, manja, banyak menuntutnya, tapi tidak bisa bekerja. Wah, jelek banget nih ternyata citra si Strawberry Generation ini ya. Tapi sebenarnya enggak jelek-jelek sejelek amat itu sih. Jadi kita mau ngebahas sebenarnya Strawberry Generation ini ada sisi lain yang menariknya. Jadi jangan terpaku dengan headline Strawberry Generation itu lembek, cepat remuk, nggak bisa ngapa-ngapain, enggak gitu. Nah, kenapa juga generasi ini sangat direlatekan nih sama generasi Z? Karena sekarang kan hype-nya generasi Z dan sudut pandang di luar sana terhadap generasi Z ini sedikit mirip-mirip untuk dari sisi negatifnya. Nah, apalagi juga banyak teman-teman generasi di atas Z, misalnya millennials atau generasi X yang mereka berbagi pengalaman nih. Gimana sih rasanya kerja bareng generasi Z? Seberapa absurdnya pengalaman mereka ketika mereka kerja bareng si generasi Z. Nah, jadi banyak yang merelatekan antara generasi Z ini dengan Strawberry Generation. Again and again, kita mau sampaikan bahwasanya antara Strawberry Generation dan Gen Z itu berbeda. Karena
Gen Z didefinisikan itu berdasarkan kelompok tahun kelahirannya. Nah, sedangkan si Strawberry Generation ini didefinisikan berdasarkan karakter dan attitude generasi muda. Jadi sebenarnya Strawberry Generation ini bukan hanya ada di Gen Z saja, nih perlu digarisbawahi. Jadi millennials yang masih mengatakan bahwasanya Strawberry Generation itu adalah Gen Z, no, kalian salah. Ternyata Strawberry Generation ini juga ada loh di generasi millennials. Udah makin menarik nih ya. Apa sih sebenarnya Strawberry Generation itu? Oke, tanpa berlama-lama, ayo kita bahas Strawberry Generation dengan lebih detail dan dari sudut pandang yang berbeda. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi terupdate dari VAR Capital. Oke, ini dia Strawberry Generation. Yang pertama, beberapa sumber mengatakan bahwasanya Strawberry Generation ini merupakan generasi yang pemalas. Nah, sehingga si Strawberry Generation ini menjadi public enemy nih untuk di generasi-generasi yang lain. Nah, kok bisa nih? Salah satu karakter negatif dari si generasi Strawberry ini adalah kurangnya ambisi. Nah, untuk hal ini kita bisa lihat dari kecenderungan mereka untuk tidak bercita-cita melakukan sesuatu yang hebat. Juga tidak memiliki keinginan untuk unggul dalam kehidupan. Jadi mereka berpikir ya semuanya standar aja deh. Kemudian mereka ini juga kurang fokus. Jika dirangsang dengan gangguan, mereka akan kesulitan untuk fokus. Terutama ketika mereka bekerja online atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang remote. Mereka cenderung mudah teralihkan perhatiannya dan mulai melakukan banyak hal sekaligus yang membuat mereka tidak fokus. Selain kurang ambisi, kurang fokus, mereka juga cenderung kurang motivasi. Generasi Strawberry ini tidak memiliki motivasi apapun, terlepas dari apakah ini tentang pekerjaan atau ini di luar pekerjaan. Faktanya, sebagian besar orang yang termasuk dalam kelompok ini hanya menginginkan segala sesuatu yang diberikan sudah tersedia di atas piring cantik, atau semuanya udah terima beres. Mau enaknya aja ya generasi Strawberry ini. Oke, yang kedua, si generasi Strawberry ini juga dikenal sebagai generasi si paling bodoh amat. Nah, mengapa Strawberry Generation ini selalu dikaitkan dengan generasi Z? Karena faktor ini nih terkadang. Julukan bodoh amat ini juga sangat mempresentasikan Gen Z. Karena Gen Z cenderung memiliki sifat yang sangat tidak peduli terhadap apapun. Baik terhadap diri sendiri, orang di sekitarnya, maupun lingkungan di sekitarnya. Sifat bodoh amat inilah yang membentuk Gen Z menjadi kurang agak sopan nih terhadap sesama. Nah, ayo, siapa nih di sini generasi millennials dan generasi X yang suka kesel nih dengan kelakuan Gen Z? Jangan lupa juga, kita punya generasi Strawberry yang kadang lebih bikin kesel nih. Nah, yang terakhir, si Strawberry Generation ini adalah generasi si paling healing. Dikit-dikit merasa, aduh pingin healing. Nah, untuk kasus dikit-dikit healing ini sebenarnya ada yang men-triggernya. Nah, yang men-triggernya itu adalah self-diagnosis yang terlalu dini tanpa melibatkan pihak yang ahli. Akibatnya, banyak informasi dan konten-konten yang beredar di sosial media. Terlepas baik atau buruknya, generasi Strawberry ini spontan langsung menyerap informasi tersebut layaknya sponge yang menyerap air tanpa memfilter dengan bijak baik buruknya. Nah, informasi yang mereka serap kemudian mulai nih, dan mereka coba untuk mencocok-cocokkan apakah ini relate ke diri mereka atau enggak. Tapi kebanyakan pasti merelate-relatekan. Kalau nggak relate, berusaha direlatekan gitu. Yang akhirnya mereka men-self-diagnose diri mereka sendiri, dan akhirnya mereka menyimpulkan terkait sesuatu dengan sangat cepat. Nah, biasanya juga mereka akan merasa ini cocok banget nih. Nah, karena kecocokan tersebut, biasanya mereka akan merasa tertekan atau stres dan bahkan depresi di kemudian.
Mereka banyak yang mengatakan, ah saya butuh healing. Padahal alih-alih healing yang katanya itu lebih tepat sebenarnya digunakan sebagai refreshing. Tapi nggak tahu nih kenapa dilebay-lebayin jadi healing. Tetapi juga karena sekarang ini media sosial memberikan informasi yang sangat kaya, maka kita merasa bisa memecahkan masalah kita sendiri. Ya nggak sih? Sifat ini merupakan self-diagnosis yang tidak hanya terjadi pada orang muda, tetapi sangat mungkin juga terjadi pada generasi yang lebih tua. Contoh mudahnya adalah ketika kita merasakan keluhan pada tubuh. Kita mulai nih mencari-cari informasi melalui internet dengan membabi buta. Ini malah akan menjadi kita overthinking dan overdiagnose. Pada umumnya ada jenis overthinking yang biasanya dialami oleh usia sekitar 25 tahun. Nah, overthinking di kalangan usia ini itu biasanya disebut quarter life crisis. Untuk quarter life crisis ini tidak dialami oleh para generasi tua di zaman dahulu karena hidupnya memang pada umumnya sedang berjuang dan susah. Tetapi anak muda zaman sekarang ini mudah cemas ketika melihat temannya pada usia 25 tahun sudah menikah, punya anak, punya karir yang terlihat baik, sudah punya mobil dan lain-lain. Kemudian sosial media sekarang juga menjadikan pencapaian-pencapaian ini mudah sekali terekspos. Dan juga banyak orang-orang yang flexing nih di sosial media terkait pencapaian-pencapaiannya. Nah, inilah yang menjadi trigger terkadang overthinking di kalangan-kalangan muda sekarang. Eits, tunggu dulu. Gak semua hal-hal yang ada di Strawberry Generation itu negatif. Strawberry Generation juga ada sisi positifnya loh. Sisi positif ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita juga loh. Menurut Farke Badis, apa aja nih sisi positif dari Strawberry Generation? Kalau ada yang tahu, jangan lupa drop di kolom komentar di bawah. Berikut sisi positif dari Strawberry Generation dari berbagai sumber. Yang pertama, bekerja tidak hanya demi uang. Ini hal yang sangat baik ya Badis. Jadi generasi ini memikirkan faktor-faktor lain dalam bekerja, terutama hal yang mendukung kenyamanan. Jadi bukan sedikit-sedikit tentang uang, dan uang. Soalnya banyak kan di luar sana orang-orang yang melakukan apa aja itu demi uang. Meski memenuhi kebutuhan adalah prioritas utama, namun banyak pertimbangan yang juga menjadi prioritas bagi mereka dalam bekerja. Misalnya, bekerja sesuai dengan passion yang membuat mereka fokus pada pengembangan diri. Hal ini pula yang membuat mereka memiliki ide-ide cemerlang. Yang kedua, suka tantangan. Pekerjaan yang biasa-biasa saja, bahkan dengan rutinitas yang itu-itu saja, akan dianggap sebagai sesuatu yang membosankan. Strawberry Generation sangat menyukai tantangan baru untuk menguji dan mengasah kemampuan mereka. Hal ini juga nih yang dapat membantu mereka dalam mengembangkan karir dan kehidupan profesional di masa mendatang. Yang ketiga, tidak takut menyampaikan pendapat. Nah, generasi Strawberry memiliki kecenderungan untuk berbicara dengan lugas dan tidak takut menyampaikan pendapatnya. Mereka juga dikenal berani menyampaikan ide-ide cemerlang dan mendorong inovasi baru demi kemajuan perusahaan. Keempat, mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Jika mengacu pada tahun kelahiran, para generasi Strawberry juga mirip kok dengan generasi-generasi muda millennials dan Gen Z yang mengikuti perkembangan teknologi dan zaman. Mereka lebih aktif menjelajahi penggunaan internet serta sosial media dan beberapa teknologi terkini. Generasi ini juga lebih memahami teknologi daripada generasi sebelumnya loh. Hal itu berarti kehadiran mereka dapat membantu dalam pengembangan perusahaan yang berfokus pada inovasi hingga teknologi yang kini semakin kompetitif. Terlepas dari positif dan negatif karakter si Strawberry Generation ini, ada beberapa hal juga nih yang menjadi concern kita untuk menambah pengetahuan kita. Sebenarnya faktor apa aja sih yang membentuk karakter dan perilaku si Strawberry Generation ini? Nah, yang pertama itu ada datang dari pola asuh orang tua. Kita tahu, nggak ada orang tua yang ingin anaknya tumbuh dalam hal buruk. Oleh karena itu, banyak banget orang tua yang berlomba-lomba memberikan yang terbaik untuk anaknya. Namun, terkadang sayangnya, saking takutnya
Malah orang tua ini justru tidak sadar, bukan malah menjaga anaknya, tapi lebih menyetir anaknya. Nah, kemudian faktor fenomena labeling. Sebenarnya fenomena ini juga dipengaruhi faktor-faktor penilaian generasi-generasi sebelumnya terhadap generasi-generasi di depannya. Karena merasa effort generasi sebelumnya itu lebih extra miles nih dibandingkan generasi sebelumnya. Sebagai contoh, generasi baby boomers yang hidup pada zaman perang, mereka lebih bergaya hidup survivability banget nih. Dan mungkin akan berpikir generasi setelahnya, which is millennials, adalah generasi yang lebih rentan dari mereka. Sebaliknya juga nih, generasi millennials yang berpola sustainability banget, mereka akan memandang generasi setelahnya, yaitu generasi Z, akan lebih lembek. Terutama di zaman sekarang yang semua serba gampang. Jadi, fenomena labeling ini datang dari generasi-generasi sebelumnya, sedikit banyaknya juga mempengaruhi nih terhadap generasi sekarang. Nah, buat kakak-kakak dan abang-abang di luar sana, jangan diremehin lagi ya generasi-generasi di bawahnya. Karena secara tidak langsung berdampak terhadap labeling sosial di kalangan generasi kita. Yang terakhir, sering sekali terpaku pada zona nyaman. Paling sering terjadi nggak nih? Meski dikenal dengan generasi yang kreatif, generasi strawberry ini juga kerap kali takut gagal. Oleh karena itu, terpaku pada zona nyaman jadi pilihan. Oke, kesimpulannya yang pertama, jadi bukan berarti strawberry generation itu sama dengan generation Z ya. Sekali lagi, strawberry generation hanya merepresentatifkan perilaku dan karakter pada generasi muda, bukan merepresentatifkan tahun kelompok kelahiran. Yang kedua, setiap generasi pasti memiliki plus minusnya lah. Yang paling penting, kita bisa kenali dan pahami terlebih dahulu dan mulai mengambil hal-hal positif yang dapat diri kita konsumsi. Fenomena dicap lembek lah, pemalas lah, atau apapun itu oleh generasi-generasi sebelumnya, ini sudah menjadi fenomena normal. Yang terpenting adalah ingat, strawberry itu indah dan lezat jika benar dalam penggunaannya. Buat kalian yang merasa dicap sebagai strawberry generation, ingat, jangan selalu berfokus pada sisi negatif dari strawberry generation ini. Ingatlah nilai kalian yang sesungguhnya, bahwasanya strawberry itu adalah indah. Oke, terakhir buat Parquet Buddies, jika kalian ada permintaan topik-topik lain yang ingin kita bahas, silakan saja drop di kolom komentar ya. Sampai ketemu di pembahasan lainnya ya Parquet Buddies. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita, sehingga kalian tidak tertinggal informasi-informasi menarik lainnya yang dibahas oleh Park Capital. Oke, sampai di sini dulu. Thank you for watching and see you in the next video.